Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Lestari dari kelas 7A. Ingin menyampaikan sedikit materi yang berjudul Kepemimpinan Islam setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin dihadapkan sesuatu problem yang berat. Karena Nabi sebelum meninggal tidak meninggalkan pesan apa dan siapa yang akan mengganti sebagai pemimpin umat. Suasana wafatnya Nabi tersebut menjadikan umat Islam dalam kebingungan. Hal ini karena mereka sama sekali tidak siap kehilangan Nabi, baik sehingga pemimpin maupun sahabat maupun sebagai pembimbing yang dia cintai. Di tengah kekosongan pemimpin tersebut ada golongan sahabat Muhajirin dan kaum Ansor yang berkumpul di tempat Saqifah Bani Sa'idah, yaitu sebuah tempat yang biasa digunakan sebagai pertemuan dan musyawarah penduduk kota Madinah. Pertemuan golongan tersebut dipimpin oleh sahabat Nabi, yaitu Sa'ad bin Ubaidillah, tokoh terkemuka dari Hazraj. Pada waktu itu, Sa'ad bin Ubaidillah mengajukan bahwa yang dapat menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat yaitu kaum Ansor. Alasannya kaum Ansor lah yang banyak menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muhajirin dari kejaran dan penindasan orang-orang kafir Quraisy. Namun kaum Muhajirin yang diwakili Abu Bakar memberikan usulan dengan tegas bahwa yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kaum Muhajirin. Alasannya Abu Bakar adalah kaum Muhajirin yang pertama kali memeluk agama Islam di Mekah dan berjuang selama 13 tahun mempertahankan Islam dari gangguan dan penindasan kaum kafir Quraisy dari Mekah. Abu Bakar mengusulkan agar mereka memilih salah satu di antara kaum Muhajirin yang dekat dengan Nabi, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidillah bin Jannah. Namun sebelum kaum Ansar merespon usulan Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidillah justru menolaknya. Keduanya justru lebih baik menunjuk dan memilih Abu Bakar. B. Pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata hulafa dan ar-rasyidin. Kata hulafa sama dari kata khalifah, artinya pengganti, sedangkan kata ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin artinya para pengganti yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat secara berurutan masing-masing, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib. 1. Tugas Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah memiliki 3 tugas utama, antara lain sebagai pemimpin negara, pemimpin agama, serta sebagai pembawa risalah. Sebagai seorang pemimpin negara, Rasulullah memimpin umat Islam maupun non-muslim serta menjaga kemaslahatan mereka. Rasulullah menjaga kehidupan seluruh warga negaranya, baik Yahudi, Nasrani maupun umat Islam. Setelah Rasulullah wafat, tugas-tugas tersebut digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, kecuali tugas sebagai pembawa risalah. Tugas ini tidak diwarisi oleh para Khulafaur Rasyidin, sebab tugas tersebut khusus bagi Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dan setelah Rasulullah wafat, tugas tersebut terhenti dan tidak tergantikan oleh siapapun. Hal itu dikarenakan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Allah tidak menurunkan wahyu lagi setelah Rasulullah wafat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Khulafaur Rasyidin hanya menjalankan tugas Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara agama saja, tidak melanjutkan tugas beliau sebagai pembawa dan menyampaikan risalah atau wahyu. 2. Cara pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Rasulullah tidak meninggalkan pesan tentang siapa yang akan menggantikannya setelah kepemimpinan beliau. Rasulullah menyerahkan persoalan itu kepada kaum muslimin. Setelah Rasulullah meninggal, kaum Ansar dan Muhajirin mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah atau balai pertemuan kota Madinah. Dalam musyawarah tersebut mereka secara mufakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Pada pemerintahan selanjutnya, Umar bin Khattab dicalonkan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti
sebagai pengganti Abu Bakar As-Siddiq wafat. Kaum muslimin mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Adapun pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah dilakukan oleh Dewan Syura atau tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab. Dewan Syura tersebut beranggotakan 6 sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Talha bin Ubaidillah. Setelah Utsman bin Affan wafat, kekhalifahan dijabat oleh Ali bin Abi Thalib, diangkat oleh penduduk Madinah. C. Riwayat hidup Khulafaur Rasyidin. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Di masa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Nabi mengganti namanya menjadi Abdullah Abu Bakar. Namun orang-orang memanggil Abu Bakar. Nama ini diberikan karena ia adalah orang yang paling dini memeluk Islam. Dalam bahasa Arab, Bakar berarti dini atau pagi. Sementara Nabi memberikan Abu Bakar gelar Asy-Siddiq dikarenakan dia membenarkan kisah Isra Mi'raj. Abu Bakar lahir pada 572 Masehi di Mekah. Tidak berapa lama setelah Nabi Muhammad lahir. Karena kedekatan umur inilah Abu Bakar sejak kecil bersahabat dengan Nabi. Abu Bakar dikenal cerdas, berwawasan luas. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang terkenal akan kedermawanannya. Yang salah satu kisah terkenal yang menggambarkan kedermawanannya ketika ia menebus Bilal bin Rabah dari tangan majikannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Abu Bakar berhijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, menemaninya di dalam gua Sur selama 3 hari. Kisah ini diabadikan dalam Quran surat At-Taubah ayat 940. Melalui perantara Abu Bakar pula banyak penduduk Mekah yang menyatakan diri masuk Islam seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Ubaidillah bin Zarrah. Mereka lah yang dikenal dengan nama As-Sabiqunal Awwalun. Abu Bakar menikahi anak Harizah bernama Habibah. Di Madinah, Abu Bakar beralih profesi dari pedagang kain menjadi petani. A. Perjuangan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq di masa Rasulullah. 1. Membebaskan kaum yang tertindas. Meskipun dia seorang bangsawan, namun perhatiannya terhadap kaum yang lemah sangat tinggi. Dia menggunakan hartanya untuk membebaskan para budak yang masuk Islam. Budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar adalah Bilal bin Rabah. 2. Membela dan melindungi Rasulullah. 3. Menghentikan perbuatan Uqbah bin Abi Mu'aid yang akan menjerat leher Rasulullah saat sholat. 4. Menemani Rasulullah saat hijrah ke Madinah. 5. Membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. 6. Mengabarkan semangat umat Islam dalam perang Badar. Kekhalifahan Abu Bakar dipilih berdasarkan musyawarah antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar menjadi khalifah sejak tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. B. Jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq. 1. Perbaikan sosial, menumpas pemberontakan, memerangi kaum murtad atau keluar dari Islam, memerangi golongan yang tidak mau membayar zakat, memerangi nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab dan Tulaiha bin Huwailid, Saja'ah Tamimiyah, dan Aswad Al-Unsi. Yang membunuh Musailamah adalah Wahsy. 2. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Dalam memerangi Musailamah dan kaum riddah atau murtad, sahabat yang hafal Al-Quran mati 70, sedangkan Al-Quran ketika itu hanya ditulis di kayu, daun, tulang, batu, kulit binatang. Hal ini dikhawatirkan mudah rusak dan hilang. 3. Wilayah Islam meluas hingga di Syria, Irak,
Romawi, Persia, dan Palestina. Dalam perluasan wilayah umat Islam dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid, Amir bin Wasah, Usamah bin Zaid. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Abu Bakar wafat dalam usia 63 tahun tepatnya 13 Jumadil Akhir 13 Hijriah bertepatan dengan tanggal Agustus 634 Masehi karena sakit dan dimakamkan di samping makam Rasulullah. C. Sifat-sifat teladan Abu Bakar As-Siddiq. 1. Kasih sayang, suka menolong, dan dermawan. Abu Bakar adalah salah satu sahabat kaya raya yang dermawan. Bahkan sejak masuk Islam, dia telah mempersilahkan Rasulullah menggunakan harta bendanya untuk berdakwah demi kejayaannya Islam. 2. Rendah hati. Sikap rendah hati Abu Bakar terlihat ketika berpidato di awal pemerintahannya. Abu Bakar berkata kepada umat Islam, "Bantulah aku jika aku berada di jalan yang benar, dan bimbinglah aku jika aku di jalan yang salah. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan jika aku mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka janganlah engkau mengikutiku." Dalam hadis dijelaskan bahwa orang yang sombong tidak akan dapat mencium wanginya surga. 3. Berjiwa tenang. Ketika Rasulullah meninggal dunia, semua orang begitu sedih karena merasa kehilangan orang yang sangat dicintai. Bahkan Umar bin Khattab sangat marah dan menghunuskan padang ketika ada orang yang memberi kabar bahwa Rasulullah meninggal. Namun tidak demikian dengan Abu Bakar. Dia menampakkan kepasrahannya dan menerima dengan ikhlas atas meninggalnya Rasulullah. 4. Suka bermusyawarah. Sebagai seorang pemimpin, Abu Bakar jauh dari sikap otoriter. Dia selalu memutuskan persoalan yang dihadapi umat Islam dengan jalan musyawarah. Hal ini bisa dilihat ketika Abu Bakar jatuh sakit dan merasa ajalnya sudah dekat. Dia memanggil para tokoh Islam dari berbagai suku untuk diajak musyawarah menentukan siapa pengganti khalifah setelah dia meninggal. Meskipun pada akhirnya Abu Bakar menunjukkan sendiri Umar bin Khattab sebagai penggantinya, namun dia tetap menawarkannya kepada para sahabat yang lain. 5. Setia. Saat Rasulullah yang berturut-turut ditinggal wafat oleh orang-orang yang disayanginya, Abu Bakar adalah orang yang pandai menghibur Rasulullah. Abu Bakar juga selalu mendampingi dakwah Rasulullah, baik dalam keadaan bahagia maupun bahaya. Ketika Nabi mendapatkan perlawanan dari kaum Quraisy, Abu Bakar selalu membela Rasulullah. Bahkan beberapa kali Abu Bakar berhasil menghentikan perbuatan orang kafir Quraisy yang akan membunuh Rasulullah. Kesetiaan Abu Bakar terhadap Rasulullah juga dibuktikan ketika Abu Bakar mendampingi Rasulullah saat hijrah ke Madinah. Padahal ke arah kaum Quraisy adalah bahaya yang mengancam ketika itu, namun Abu Bakar telah membuktikan kesetiaan untuk menemani Rasulullah sampai di Madinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 5. Perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ringkasan materi. A. Kepemimpinan Islam setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin dihadapkan sesuatu problem yang berat. Karena Nabi sebelum meninggal tidak meninggalkan pesan apa dan siapa yang akan mengganti sebagai pimpinan umat. Suasana wafatnya Nabi tersebut menjadikan umat Islam dalam kebingungan. Hal ini karena mereka tidak siap kehilangan Nabi baik sebagai pemimpin, sahabat maupun sebagai pembimbing yang mereka cintai. Di tengah kekosongan pemimpin tersebut, ada golongan sahabat dan Ansar yang berkumpul di tempat Saqifah Bani Sa'idah, yaitu sebuah tempat yang biasa digunakan sebagai pertemuan dan musyawarah di kota Madinah. Pertemuan golongan tersebut dipimpin oleh sahabat Nabi, yaitu Sa'ad bin Ubaidillah, tokoh terkemuka dari suku Khazraj. Pada waktu itu, Sa'ad bin Ubaidillah mengajukan bahwa yang dapat menggantikan Nabi SAW sebagai pemimpin umat yaitu kaum Ansar. Alasannya, karena kaum Ansarlah yang banyak menolong Nabi SAW
dan kaum Muhajirin dari kejaran dan penindasan orang-orang kafir Quraisy. Namun, kaum Muhajirin yang diwakili Abu Bakar memberikan usulan dengan tegas bahwa yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW dari kaum Muhajirin, alasannya Abu Bakar adalah kaum Muhajirin yang pertama kali memeluk agama Islam di Mekah dan berjuang selama 13 tahun mempertahankan Islam dari gangguan dan penindasan kaum Quraisy dari Mekah. Abu Bakar mengusulkan agar mereka memilih salah satu di antara dua orang kaum Muhajirin yang dekat dengan Nabi, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jannah. Namun sebelum kaum Ansar merespon usulan Abu Bakar. B. Pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa adalah jamak dari kata khalifah, artinya pengganti, sedangkan kata rasyidin artinya mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin artinya para pengganti yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 orang sahabat secara berurutan, masing-masing adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. 1. Tugas Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah memiliki 3 tugas utama, antara lain sebagai pemimpin negara, pemimpin agama, serta sebagai pembawa risalah. Sebagai seorang pemimpin negara, Rasulullah memimpin umat Islam maupun non-Islam serta menjaga kemaslahatan mereka. Rasulullah menjaga kehidupan seluruh warga negaranya, baik Yahudi, Nasrani maupun umat Islam. Setelah Rasulullah wafat, tugas-tugas tersebut digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, kecuali tugas sebagai pembawa risalah. Tugas ini tidak diwarisi oleh para Khulafaur Rasyidin, sebab tugas tersebut khusus bagi Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dan setelah Rasulullah wafat, tugas tersebut telah terhenti dan tidak tergantikan oleh siapapun. Hal itu dikarenakan Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Allah tidak menurunkan wahyu lagi setelah Rasulullah wafat. 2. Cara pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah meninggal, kaum Ansar dan Muhajirin mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah, balai pertemuan kota Madinah. Dalam musyawarah tersebut, mereka secara mufakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Pada pemerintahan selanjutnya, Umar bin Khattab dicalonkan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai penggantinya. Meskipun demikian, Abu Bakar juga tetap melakukan musyawarah dengan beberapa sahabat. Maka setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, kaum muslimin membaiat atau mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Adapun pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah dilakukan oleh Dewan Syura atau tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab. Dewan Syura tersebut beranggotakan 6 sahabat, antara lain Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Talhah bin Ubaidillah. Dewan Syura ini terbentuk atas desakan para sahabat saat beliau sakit. Dewan Syura diberi tugas untuk memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi pengganti Umar bin Khattab. Setelah Utsman bin Affan wafat, kekhalifahan dijabat oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau diangkat oleh penduduk Madinah sepeninggal Utsman bin Affan. Gelar khalifah pertama kali digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Saat ada sahabat yang menyebutnya khalifatullah, beliau menolaknya dengan berkata, "Aku bukan khalifatullah, tetapi khalifah Rasulullah." Selanjutnya Umar bin Khattab bergelar khalifati Rasulillah, pengganti Rasulullah. Akan tetapi beliau menyukai gelar Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang yang beriman. Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib juga digelar Khalifatul Rasulullah. C. Riwayat hidup Khulafaur Rasyidin. 1. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq.
Nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafa at-Tamimi. Di masa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Nabi mengganti namanya menjadi Abdullah Abu Bakar. Nama ini diberikan karena ia orang yang paling dini memeluk Islam. Dalam bahasa Arab, Bakar berarti dini atau pagi. Selain itu, Abu Bakar sering dipanggil Atik atau yang tampan karena ketampanan wajahnya. Sementara Nabi memberikan Abu Bakar gelar Asy-Siddiq dikarenakan ia membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi ketika banyak penduduk Mekah mengingkarinya. Abu Bakar lahir pada 572 Masehi di Mekah, tidak berapa lama setelah Nabi Muhammad lahir. Karena kedekatan Umar inilah Abu Bakar sejak kecil bersahabat dengan Nabi. Persahabatan keduanya tak terpisahkan, baik sebelum maupun sesudah Islam datang. Bahkan persahabatan keduanya bertambah erat ketika sama-sama berjuang menegakkan agama Allah. Biarpun hidup pada zaman jahiliyah, berbagai kebaikan telah melekat pada Abu Bakar sejak kecil. Lembut dalam bertutur kata dan sopan dalam bertindak merupakan beberapa sifat bawaannya. Ia juga perasa dan sangat mudah tersentuh hatinya. Selain itu, Abu Bakar dikenal cerdas dan berwawasan luas. Abu Bakar adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal akan kedermawanannya. Demi membela kaum muslimin yang tertindas di Mekah, Abu Bakar tak segan-segan mengeluarkan hartanya. Salah satu kisah terkenal yang menggambarkan kedermawanannya tentu saja ketika ia menebus Bilal bin Rabah dari tangan majikannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Lewat perantara Abu Bakar, Allah memberi pertolongan kepada hambanya yang teguh imannya. Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan dewasa. Abu Bakar berhijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah, menemaninya di dalam gua Sur selama 3 hari. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu in akhrajahul ladina kafaru sanisnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Artinya, jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mesir. Sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surat At-Taubah ayat 40. Melalui perantara Abu Bakar pula banyak penduduk Mekah yang menyatakan diri masuk Islam, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Ubaidillah bin Jarrah adalah beberapa sahabat yang masuk Islam atas ajakan Abu Bakar. Mereka lah yang kemudian dikenal dengan nama As-Sabiqunal Awwalun. Setelah masuk Islam, Abu Bakar menjadi salah satu pembela Nabi yang paling kukuh, baik ketika di Mekah maupun di Madinah. Abu Bakar yang menemani Nabi ketika hijrah ke Yasrib, Madinah. Setelah tiba di Madinah, Abu Bakar tinggal di Sun, daerah di pinggiran kota Madinah. Di kota tersebut, Abu Bakar dipersaudarakan dengan seorang dari suku Khazraj yang bernama Harijah bin Zaid dari Bani Haritha. Di rumah Harijah tersebut Abu Bakar tinggal. Di rumah Harijah tersebut Abu Bakar tanggal. Hubungan kedua orang ini bertambah erat ketika Abu Bakar menikahi anak Harijah bernama Habibah. Di Madinah, Abu Bakar beralih profesi dari berbagai kain menjadi petani. Perjuangan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq.
Perjuangan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq di masa Rasulullah adalah 1. Membebaskan kaum yang tertindas, 2. Membela dan melindungi Rasulullah, 3. Menghentikan perbuatan Uqbah bin Mu'aid yang akan menjerat leher Rasulullah saat salat, 4. Menemani Rasulullah saat hijrah ke Madinah, 5. Membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, 6. Mengorbankan semangat umat Islam dalam Perang Badar. Kekhalifahan Abu Bakar dipilih berdasarkan musyawarah antara kaum Ansar dan Muhajirin. Setelah Rasulullah wafat, dipilih Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah karena beliau orang yang sudah banyak membantu dakwah Islam. Selain itu, Abu Bakar adalah pengganti Rasulullah menjadi imam salat ketika Rasulullah sakit. Abu Bakar menjadi khalifah sejak tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 632 Masehi. B. Jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq. Langkah-langkah yang dia lakukan setelah menjadi khalifah adalah 1. Perbaikan sosial, 2. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, 3. Wilayah Islam meluas hingga ke Syria, Irak, Romawi, Persia, dan Palestina. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Abu Bakar wafat dalam usia 63 tahun, tepatnya 13 Jumadil Akhir 13 Hijriah, bertepatan dengan Agustus 634 Masehi karena sakit dan dimakamkan di samping makam Rasulullah. C. Sifat-sifat teladan Abu Bakar As-Siddiq. 1. Kasih sayang, suka menolong dan dermawan. 2. Rendah hati. 3. Berjiwa tenang. 4. Suka bermusyawarah. 5. Setia.